Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dwi Kurniati, mahasiswa keperawatan semester 6 STIK Bina Husada. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai ketajaman penglihatan. Alat-alat yang digunakan ada Snellen chart dan handscoon. Langsung saja. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nani Dwi Kurniati. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu ya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya. Jika Ibu bersedia, pemeriksaan ini akan kita lakukan selama 10-15 menit ya Bu ya. Setelah itu perawat mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Lalu, posisikan pasien dengan posisi duduk. Jarak pasien dengan jarak Snellen chart itu 5-6 meter. Dan sebelum dilakukannya pemeriksaan, pastikan cahaya pada ruangan cukup, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, minta pasien untuk melihat ke arah depan tanpa menoleh ke kanan dan kiri. Lalu, minta pasien menutup mata dengan telapak tangan tanpa menekan bola mata. Baik Ibu, bisa Ibu tutup mata sebelah kanan menggunakan telapak tangannya ya Bu. Lalu Ibu bisa perhatikan tulisan yang ada di depan ya. Nanti Ibu bisa sebutkan huruf yang saya tunjuk ya Bu ya. E, F, T, L, P, E, D. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian mata yang satunya. E, T, O, Z. Baiklah, di sini jika pasien tidak bisa menyebutkan satu huruf pada barisnya, maka visus tetap normal. Maka visus tetap berada di garis tersebut. Jika pasien tidak bisa menyebutkan dua huruf, maka visus tetap berada di baris tersebut. Dan jika pasien tidak bisa menyebutkan huruf yang ada pada baris tersebut lebih dari setengah jumlah satu garis di atas garis pada saat pemeriksaan tersebut. Dikatakan normal jika pasien bisa menyebutkan huruf di bagian 20 feet atau pada jarak 5-6 meter. Terima kasih. Baiklah Ibu, pemeriksaan mata Ibu sudah selesai kita lakukan. Bagaimana perasaannya setelah kita lakukan pemeriksaan tadi? Baiklah. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanyakan pada saya. Saya kembali ke ruangan dulu ya. Selanjutnya, perawat melepas handscoon dan mencuci tangan, lalu mendokumentasikan apa yang telah dilakukan pada pemeriksaan tadi, meliputi nama, waktu dan tempat, serta hasil dari saya akan melakukan praktikum mengenai pemeriksaan fungsi pada telinga. Alat yang digunakan adalah garpu tala dan handscoon. Langsung saja. Selamat siang Ibu. Ya. Perkenalkan, saya Nani Dwi Kurniati. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada fungsi telinga Ibu ya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya. Jika Ibu bersedia, tindakan ini kita lakukan selama 10 menit. Perawat mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Masuk ke dalam prosedur tindakan. Posisikan pasien untuk duduk. Lalu
Bunyikan garpu tala menggunakan jari tangan seperti ini. Lalu letakkan di belakang tulang telinga pasien seperti ini. Pasien akan mendengarkan suara dari garpu tala. Lalu minta pasien mengangkat tangan jika tidak lagi mendengarkan suara dari garpu tala. Setelah itu, pindahkan garpu tala ke bagian depan telinga pasien. Dan minta hal yang sama pada saat pasien tidak lagi mendengar bunyi dari garpu tala. Dikatakan normal jika bunyi terdengar lebih kencang pada saat di bagian depan daripada pada saat posisi pada tulang telinga. Dan jika terjadi bunyi terdengar lebih kencang di tulang belakang telinga daripada bagian depan telinga, maka dinyatakan tuli konduktif. Selanjutnya, pemeriksaan Weber test. Sama halnya seperti Rene test, bunyikan garpu tala, lalu letakkan di ujung kepala atau dahi pasien, dan minta pasien mengangkat tangan jika pasien tidak lagi mendengar bunyi dari garpu tala. Seperti ini ya. Lalu evaluasi kepada pasien. Ibu, pada saat ibu mendengar suara garpu tala, lebih terdengar pendengarannya pada telinga kiri dan kanan sama atau ada yang lebih kencang? Sama. Baik, jika sama, maka keadaan pendengaran fungsi telinga ibu normal. Tetapi jika terjadi pada telinga yang sakit, maka itu adalah tuli konduktif. Dan jika terjadi lateralasi pada telinga yang tidak sakit, itu adalah tuli sensori neural. Baiklah, Ibu, pemeriksaan fungsi pendengaran hari ini sudah selesai ya Bu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan pada saya. Saya kembali dulu ke ruangan ya Bu ya. Selanjutnya, perawat melepas handscoon dan mencuci tangan, lalu mendokumentasikan berupa nama, waktu, tempat, dan tanggal, serta hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Terima kasih.